Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Marucup TV teman-teman. Ya, kali ini kita sudah ada di daerah Pacet Mojokerto teman-teman ya. Kali ini kita akan wisata alam, wisata religi, wisata apa ya, petilasan. Pokoknya kita akan belajar banyak hari ini ya. Jadi kita ini ada di Bukit Kerapia teman-teman ya, tepatnya ada di Pacet. Nah, kita akan melewati tempat-tempat seperti ini dulu ya. Awal perjalanan itu sudah undak-undakan tangga, jadi enak ya, sudah ada tangganya dengan pemandangan semewah ini, cantik banget di apa namanya, ditemani dengan kabut yang pas banget lah ya suasananya. Oke, sepertinya teman-teman, kanan kiri ini hutan pinus dan kita akan menapaki jalan tangga ini. Nah, ini sekitar nanti 30 menit kita akan nyampe di sini. Nah, ini adalah peristirahatan pertama kita. Kita ada di makam Sunan Pangkat ya teman-teman. Kita akan ziarah sebentar di sini dan meluruskan kaki sedikit. Sebelum nanti kita juga akan lanjut perjalanan ke atas karena ini belum finish ya teman-teman. Jadi dari bawah sampai ke Sunan Pangkat itu santai itu 30 menitan ya. Kadang nggak sampai kalau kita mau cepat. Nah, setelah dari makam Sunan Pangkat itu kita akan melewati hutan seperti ini, jalannya landai ya, kanan kiri banyak tanaman ya, sudah ada jalan jadi kita nggak akan kesasar dan sudah ada petunjuk ya teman-teman, kita ngikuti petunjuk arah ke Putuk Puyang ya. Nah, seperti ini ya. Jadi udaranya di sini sejuk banget, pas banget untuk healing sebenarnya ya. Jadi kita menikmati alam, menikmati udaranya, juga ada peningkatan religiusitas ya, karena kita berdoa di sini tadi di makam Sunan Pangkat. Ya, ziarah mengenal ulama-ulama zaman dulu ya. Nah, setelah itu kita akan melewati kebun kopi seperti ini ya teman-teman. Di sini masih banyak tanaman, masih sejuk ya. Tapi ini ada pagarnya, berarti memang masih banyak aktivitas di daerah sini ya. Ini untuk melindungi kebun kopinya mungkin ya. Nah, setelah melewati kebun kopi ini, jalannya akan mulai menanjak lagi ya teman-teman ya. Menanjak kanan kiri mulai gersang, tapi di sini pemandangannya cantik banget di bukit-bukit sebelah itu, benar-benar cantik dilihat dari sini ya. Nah, ini kita mulai naik lagi ya teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan ya. Pemandangannya cantik banget dan itu arah ke kiri itu pegunungan Welirangnya ya. Ya, jadi cantik banget, berkabut juga ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jadi kita akan melewati tempat seperti ini ya teman-teman. Jadi ini semacam kebun juga ya, tapi memang barusan tanam. Jadi tanamannya masih kecil-kecil. Ini ada porang, kopi juga ada, macam-macam lah ya di sini. Jadi sampai sana itu berarti ini masih kawasan hutan produksi ya mungkin ya teman-teman. Jadi masih untuk dimanfaatkan oleh warga. Nah, jadi pemandangan gunung sebelah itu juga cantik banget ya kalau kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Jadi di sini itu pemandangannya berganti-ganti jadi nggak bosen gitu ya. Nah, ini kita sudah nyampe deket dengan ini ada area Tahura. Di situ ada banyak peringatan. Silakan dibaca. Jadi itu jangan dilanggar ya teman-teman ya. Karena ini tetap wilayah apa ya, yang harus kita jaga ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini sedikit apa, naik turun lagi ya teman-teman, sampai kita menemukan jembatan kayu seperti ini ya. Jadi kita melewati jembatan ini untuk pindah ke bukit sebelah sana itu. Ya, bawah ini sepertinya harusnya ini sungai ya, karena ada jalan airnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini naik lagi tapi habis itu landai lagi teman-teman, dan ini sudah dekat dengan sumber luak ya. Jadi di sini ada mata air. Nanti kita berhenti di situ, bersih diri sebentar, ambil air dan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi dari sumber luak ke Putuk Puyangnya di lihat ada petilasan-petilasan itu nggak jauh ya. Cuma 10 menit aja teman-teman. Nah, ini sudah ada di area batu-batu seperti ini. Ini harusnya sih topografinya sungai ya. Nah, jadi karena sudah ada ini berarti ini kita sudah dekat dengan sumber luaknya ya teman-teman ya.
Nah, itu dia. Ya, di sini teman-teman di gubuk ini, inilah sumber mata airnya, sumber luaknya. Nah, ini sudah dikasih apa ya, pagar batu seperti ini. Nah, di sini airnya ya. Jadi nggak akan habis ya walaupun kita ambil terus-menerus. Nah, setelah sumber luak ini ada arah menuju ke Putuk Puyang, ke arah kanan. Dan ini kita naik, tapi setelah itu landai lagi ya, naiknya nggak tinggi juga. Nah, pemandangannya seperti ini ya teman-teman di area ya ini ada tulisan selamat datang di petilasan Putuk Puyang. Nah, itu juga ada tanda kita sudah di 1200-an mdpl ya. Jadi ini sudah di ketinggian segitu. Ya, kita lanjutkan perjalanan karena di depan itu sudah menunggu ya petilasan-petilasan yang coba kita lihat ya ada apa di sana. Nah, ini itu ada teman-teman ya 1200 berapa itu. Nah, ini masuk ke area sini ya teman-teman. Ini sampai ke atas itu akan ada banyak peninggalan-peninggalan zaman dulu ya. Yang depan ini tadi bangunan itu juga sepertinya makam juga ya, cuman kita nggak tahu karena tertutup rapat banget ya. Terus di sini banyak batu-batuan seperti ini ya. Nah, di sini dingin banget. Pohonnya besar-besar ya teman-teman. Banyak saya amati itu ada pohon-pohon yang sudah ada angkanya, jadi sudah ditandai. Jadi mungkin itu dalam pengawasan dari pengelola kehutanan di sini ya. Seperti ini teman-teman ya, sudah ada tandanya. Jadi rindang banget tempatnya buat nyantai enak banget ini ya. Cuman jauh dari mana-mana ya karena ini di atas gunung ya. Bukit lah. Oke, nah di area dekat sini itu ternyata ada petilasan juga ya teman-teman. Jadi kita ada punden berundak seperti ini. Nah di atas ini petilasan Joko Lelono Joko Umbaran ya. Kalau saya baca-baca ini salah satu anak dari Panembahan Senopati dari Mataram. Jadi dia memilih untuk mengasingkan diri berdakwah di area sekitar sini ya. Jadi sudah era Islam ya. Nah, ini juga ada banyak apa ya peninggalan batu-batu. Ini seperti punden berlundak gitu ya teman-teman. Dan itu ke atas masih banyak. Dan kata bapak yang lewat tadi di atas itu ada petilasannya Brawijaya 5 ya. Diyakini itu punyanya Brawijaya 5 di atas. Kalau kita mau main lihat naik ke atas lagi ya. Oke, ciao.